Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengucapkan acara Islam. Bapak Ibu hadirin mohon perkenan untuk menyesuaikan diri sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malikul Quddus, kami agungkan nama-Mu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Allah, Ya Rabbana, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Dengan segala kebesaran dan keagunganmu, kami tak henti-hentinya mengucap puji syukur atas rahmat dan nikmatmu yang selalu Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir dalam rangka sosialisasi ketentuan perundang-undangan bidang cukai tahun 2020. Tiada harap dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan sosialisasi ini. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Tak Pilih Kasih, berikanlah keselamatan dan kesehatan kepada para peserta, panitia, tamu undangan, dan seluruh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini, sehingga dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai nanti. Ya Allah yang Maha Pemberi Petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, dan mampukanlah kami untuk dapat melaksanakannya, dan tunjukkanlah yang salah itu adalah salah, dan mampukan kami untuk dapat menghindarinya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittinaba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kominfo Pertamanan, Inspektur SKIDC, Ibu Camat yang nomor ini diwakili oleh Sekdam, kemudian Bapak Ibu narasumber yang dari pelayanan bea cukai di Kabupaten Malang, Bapak Dandi Budianto, Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmatnya kita dapat menghadiri acara sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang bagi aparat kecamatan, perangkat desa, pengusaha, pedagang rokok, baik eceran maupun yang grosir, se-Kecamatan Rajinan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini sebagai berikut. Dasar hukum penyelenggaraan. 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang cukai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 PMK
2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil tembakau. Dokumen perubahan pelaksanaan anggaran DPWA Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2020 pada program sosialisasi ketentuan di bidang cukai, kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan Kabupaten Malang. Maksud dan tujuan dilaksanakan sosialisasi ini yaitu dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada aparat kecamatan, perangkat desa, pengusaha, pelaku usaha, pedagang grosir rokok sekecamatan Rajinan tentang apa yang dimaksud dengan cukai, garis miring cukai rokok, serta jenis dan penyalahgunaannya. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman aparatur kecamatan, perangkat desa, pengusaha, dan pedagang grosir sekecamatan Rajinan tentang cukai rokok serta jenis-jenis dan penyalahgunaannya. Kemudian aparat kecamatan, perangkat desa diharapkan dapat membantu mengawasi dan mengurangi peredaran rokok ilegal di wilayahnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan cukai yang diterima negara, di mana dana tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan yang sebagian besar untuk pelayanan kesehatan serta infrastruktur. Waktu pelaksanaan sosialisasi ini 1 hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul 9.00 sampai dengan selesai. Peserta sosialisasi terdiri dari 40 orang. Yang pertama aparat kecamatan atau kasih transit kecamatan Rajinan sebanyak 6 orang, 12 orang desa dari 12 desa sekecamatan Rajinan. Terus kemudian pengusaha, pelaku usaha, pedagang grosir rokok sekecamatan Rajinan sebanyak 22 orang. Materi sosialisasi adalah yang disampaikan meliputi sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pengawasan dan penindakannya. Narasumber pada acara sosialisasi ini adalah pejabat dari kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe Madya Cukai Malang. Kemudian pembiayaan kegiatan ini dibiayai dari DPHJHT pada dokumen pelaksanaan perubahan anggaran DPWA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang tahun anggaran 2020. Demikian laporan kami dan mohon dengan hormat kepada Ibu Kepala Dinas Kominfo, Ibu Aniswati Aziz, SEMSI, berkenan untuk memberikan arahan dan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai bagi aparat kecamatan, perangkat desa, pengusaha dan pedagang rokok grosir sekecamatan Rajinan. Kemudian akhir kata, apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian laporan ini, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andi Pudianto. Yang saya cintai Ibu Camat Rajinan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekcam Rajinan, Ibu Desi Arianti. Selamat pagi Bu. Narasumber dan para pemateri serta para peserta sosialisasi atau para pengusaha dan pelaku usaha di wilayah Rajinan dan sekitarnya, dan hadirin serta undangan yang berbahagia.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat hadir pada acara sosialisasi ketentuan di bidang cukai dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dikenal dengan DBHC-HT adalah dana transfer dari pusat ke daerah, provinsi, kabupaten, kota, penghasil cukai tembakau dengan persentase yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7 PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Mengacu pada hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar hasil cukai tembakau yang dipungut suatu daerah, maka akan semakin besar pembagian DBHC-HT di daerah tersebut. Untuk itu, untuk meningkatkan pemasukan dari sektor cukai, perlu adanya ketertiban semua pihak untuk mengawasi dan ikut memberantas peredaran cukai rokok ilegal, mengingat peredarannya yang begitu mudah di kalangan masyarakat. Jika dilihat berdasarkan data dari Dirjen Bea Cukai Wilayah Jatim II dan hasil barang sitaan yang dimusnahkan pada bulan Februari 2020 oleh Kantor Bea Cukai Malang, Kabupaten Malang tergolong kategori daerah yang tinggi dalam pelanggaran atau temuan penindakan hasil tembakau. Untuk meminimalisir pelanggaran tersebut, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk memberantas peredaran cukai ilegal dengan jargon yang kami tetapkan adalah gempur rokok ilegal. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pemerintah Kabupaten Malang sangat mengharapkan partisipasi panjenengan semuanya di sini yang hadir pada hari ini untuk bisa membantu Bea Cukai dan pemerintah Kabupaten Malang di dalam hal ini untuk mengawasi atau memahami juga aturan-aturan yang ada dalam aturan cukai. Melalui pelaksanaan sosialisasi ini, mudah-mudahan informasi tentang ketentuan cukai juga dapat disampaikan langsung oleh sumbernya dari kantor Bea Cukai, sehingga nantinya masyarakat akan bersama-sama membantu memberantas peredaran cukai ilegal. Penting untuk diingat bahwa sesuai pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai disebutkan bahwa penerimaan negara dari cukai akan dibagi hasilnya kepada provinsi, kabupaten, kota penghasil cukai hasil tembakau yang akan digunakan untuk mendanai program atau kegiatan yang pertama, peningkatan kualitas bahan baku. Kemudian yang kedua, pembinaan industri. Yang ketiga, pembinaan lingkungan sosial. Yang keempat, sosialisasi ketentuan di bidang cukai seperti yang dilaksanakan pada hari ini, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sehingga berkaca dari hal tersebut, kita sepakat bahwa peredaran cukai ilegal ini tentunya sangat merugikan negara. Oleh karena itu, melalui pelaksanaan sosialisasi ini, saya mengharapkan seluruh partisipasi dari panjenengan semua yang hadir pada pagi ini untuk dapat memahami sebaik-baiknya segala pengetahuan yang diberikan oleh narasumber. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dalam acara ini kami juga menyediakan game Kahoot, aplikasi Kahoot. Nanti bisa menggunakan HP masing-masing. Saya yakin panjenengan semua juga memiliki HP. Dari sana nanti akan kami sampaikan beberapa materi yang harus dijawab. Nah, nanti kita ranking, kemudian kita cari juga siapa yang paling bisa memahami dari acara ini untuk materinya, dan kami sediakan hadiah-hadiah
untuk Bapak dan Ibu yang bisa mengikuti game dengan rank waktu yang sudah ditentukan. Nanti bisa dicoba dan menarik. Jadi dari game ini nanti Bapak akan mempelajari beberapa undang-undang itu dengan cepat. Itu yang kami harapkan. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Akhir kata dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Selamat mengikuti. Semoga dengan keadaan yang agak panas sedikit ini, Bapak dan Ibu semuanya bisa bersama-sama dengan kami sampai dengan acara sosialisasi ini selesai. Mohon maaf apabila ada dalam pelayanan kami pada hari ini yang kurang berkenan dari hati Bapak dan Ibu beserta sekalian. Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semuanya untuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Baik, selamat pagi, selamat datang dan selamat bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Kecamatan Tajinan. Pastinya bapak-bapak dan ibu-ibu akan sangat mengharapkan materi yang disampaikan biar sama-sama paham apa sih yang dimaksud dengan cukai rokok, apa yang dimaksud dengan rokok ilegal, dan apa sanksinya yang akan diterima pada saat kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bapak Ibu sekalian, semangat lagi. Baik, terima kasih. Walaupun suasana udaranya agak menghangatkan kita, tapi kita semoga bisa menyimak apa yang diberikan oleh narasumber nanti. Dan saya himbau Bapak Ibu lebih serius karena nanti di akhir kita akan bermain game seperti tadi dikatakan oleh Bu Kadis. Game ini akan dilakukan secara online. Bapak Ibu kita tidak bisa bermain karena berteman saya bikin ini menjadi juara, tidak. Karena itu nanti akan secara aplikasi siapa yang tertinggi nilainya akan muncul. Ya Bapak Ibu, jadi sekali lagi sebelum acara ini kita mulai, saya mengharapkan perhatian Bapak Ibu sekalian menyimak materi yang kami berikan. Siapa tahu bisa membawa cenderamata yang kami siapkan, walaupun untuk hadiah umrohnya masih kami pesankan. Oke? Ya. Sebelum kita masuk, ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau belum kenal makanya belum sayang. Untuk itu saya akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Andi Budianto. Beliau adalah salah satu petugas dari kantor Bea Cukai Malang yang dalam hal ini nanti akan menjadi narasumber karena Bea Cukai memang yang mempunyai tupoksi untuk membawahi apa yang terkait dengan cukai. Saya tidak perlu memperpanjang Pak ya. Yang jelas Pak Andi ini sudah bertugas di Malang sejak tahun berapa Bapak? Sejak tahun 2018. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kantor Bea Cukai itu memang tidak seperti kita di kabupaten yang mancap dari tahun ke tahun, tapi ini sering berputar se-Indonesia. Jadi Pak Andi ini sebelumnya dari mana Pak? Sebelumnya di kantor pusat Jakarta. Oh dari Jakarta. Dari Jakarta turun ke Malang, tapi Malang ini daerah yang nyaman Pak, tidak sepanas Jakarta. Jadi semoga suasana Malang yang dingin, aduh walaupun ruangannya agak hangat, tidak menurunkan semangat untuk berdedikasi kepada masyarakat. Untuk memperpendek waktu, saya silakan Pak Andi untuk memberikan materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih bagi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Kominfo Kabupaten Malang sudah mengundang Bea Cukai Malang berbicara sosialisasi pada siang hari ini. Mungkin ini saya pertama kali Pak, Bu, saya di depan umum karena sebenarnya saya ini sopir tembak. Harusnya Ibu Yanse yang harus saya datang, karena beliau ada kepentingan, jadi saya mewakili. Jadi kalau ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebelumnya. Mungkin saya berdiri aja, ya. Kebetulan saya di Malang, sebelumnya saya di pusat, itu juga sebagai petugas di bidang pengawasan. Di Malang pun saya juga di bidang pengawasan dan sering turun ke toko atau di pasar. Dan anehnya kalau saya turun di toko atau pasar di Malang ini, banyak nggak tahu bea cukai itu apa. Yang tahu paling orang cukai, ada orang cukai, operasi orang cukai, tapi nggak tahu cukai itu seperti apa. Nah, mungkin di kesempatan ini kesempatan yang bagus untuk saya menjelaskan apa sih bea cukai itu. Yang pertama, namanya bea cukai itu dari dua kata, bea dan cukai. Bea cukai yang pertama itu dia bidang kepabeanan, jadi dia mengawasi lalu lintas ekspor dan impor serta mengumpulkan penerimaan terkait impor dan ekspor tersebut. Nah, ini mungkin di Malang nggak ada ya. Kalau di Malang paling cuma ada di kantor pos, tapi itu sedikit. Nah, tugas yang kedua itu di bidang cukai. Nah, ini yang nanti kita dalami lebih dalam. Bidang cukai, dia mengawasi produksi, peredaran barang kena cukai, serta menghimpun penerimaan dari cukai tersebut, baik pajaknya, PPN, dan lain-lain. Bukan, nanti langsung tanya aja ya. Nah, untuk tadi yang saya sampaikan mengumpulkan pajak, itu pajak itu ada dua, pajak langsung dan tidak langsung. Maksudnya langsung itu apa sih? Itu tergantung dari siapa yang bayar, targetnya apa. Kalau langsung itu subjek, orangnya itu langsung. Jadi pribadinya yang bayar berarti dia pajak langsung. Contoh pajak penghasilan. Pajak tidak langsung itu objeknya yang dikenakan. Jadi kayak rokok, berarti pengusahanya yang dikenakan karena dia yang produksi. Tapi sebenarnya yang bayar itu sebenarnya konsumen terakhir, yang perokok itu sendiri. Itulah kenapa dinamakan pajak tidak langsung. Lanjut. Nah, ini adalah dasar kita dalam melaksanakan tugas pengawasan di bidang cukai tentunya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 tentang cukai. Seperti tadi sebelum saya katakan, cukai apa sih cukai itu? Cukai itu adalah sebuah bentuk pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang punya sifat karakteristik sendiri. Yang karakteristik itu sudah ditetapkan dalam undang-undang. Apa itu sifatnya? Sifatnya barang tersebut adalah konsumsi barang tersebut harus dikendalikan. Yang kedua, peredarannya harus diawasi. Kenapa dia harus dikendalikan dan diawasi? Karena pemakaiannya itu bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Mungkin kalau dalam hal cukai rokok itu kesehatan. Nah, untuk mengendalikan dan mengawasi, pemerintah menetapkan pemakaiannya barang tersebut harus dibebani pungutan negara, yaitu pajak cukai itu. Barang kena cukai itu apa aja sih Pak?
cukai itu ada banyak Bu. Kalau kategorinya itu ada 3, HT, MMA, dan EA. HT, kita bahas HT. HT itu hasil tembakau. Semua produk hasil tembakau, yaitu rokok SKM, sigaret kretek mesin. Jadi rokok yang diproduksi menggunakan mesin SKM. Kemudian SPM, putih mesin, rokok putih yang tanpa cengkeh, tapi dia diproduksi dengan mesin. Kemudian SKT, kretek tangan yang dibawa manual, SKT. TIS itu tembakau iris, kalau istilah di sini itu TW, rokok TW, kulitik dewi. Kemudian kelompoknya rokok klobol yang jadi jagung itu, cerutu, dan liquid vape. Liquid vape itu liquidnya, cairannya. Dan untuk liquid ini tidak semua liquid vape dilekati pita cukai, karena vape itu ada yang dia mengandung nikotin, ada yang tidak. Kalau dia mengandung nikotin, berarti dia produk tembakau, dia harus dilekati pita cukai. Tapi kalau dia non nikotin, berarti dia tidak perlu dilekati karena dia tidak diatur untuk pelekatan. Yang kedua terkait BKC adalah MMA, itu minuman mengandung etil alkohol. Itu ada 3 golongan. Yang pertama golongan A, itu dia apabila kadar alkoholnya di bawah 5%. Contohnya kayak bir. Yang kedua golongan 5 sampai 20%, itu golongan B. Dan golongan C itu golongan yang kadar alkoholnya paling tinggi, yaitu di atas 20%. Yang ketiga BKC itu adalah EA, etil alkohol, etanol, alkohol murni. Terus untuk pelunasan pajak cukai itu ada 2 cara, yaitu pembayaran, dan yang kedua dilekatkan pita cukai atas barang kunet cukai tersebut. Untuk pembayaran itu etil alkohol yang tadi Bu, etanol itu dia langsung bayar. MMA golongan A di bawah 5% itu dia langsung bayar. Jadi kenapa kok bir di pasaran itu kok tidak dilekati pita cukai? Ya inilah alasannya. Terus pelekatan pita cukai itu untuk rokok, minuman mengandung alkohol 5 sampai 20% dan mulai berapa kadar alkohol lebih dari 20%. Cara pelekatan cukai, gak ada contoh rokok ya Mas. Nah. Cara pelekatan cukai itu yang pertama sesuai dengan tarif cukai dan HCI. Ini untuk rokok. Nah, ya. Jadi di rokok itu dia ada tarifnya Pak, tarif cukainya berapa? Mungkin Bapak-bapak tahu ya, yang biasa merokok. Terus HCI-nya berapa? Ada di pita tersebut. Nah, untuk etil alkohol MMA itu dia ada kadar alkoholnya berapa persen. Yang kedua, pita cukai sebelum dilekatkan itu harus masih utuh, nggak rusak atau bekas pakai. Saat pelekatan tidak lebih dari 1 keping, jadi 1 BKC itu dilekati hanya 1 pita. Terus saat pita cukai itu harus rusak, jadi begitu dia selesai dilekatkan, saat dia dikonsumsi itu dia harus rusak saat kemasannya dibuka. Jadi kayak rokok ini dia langsung rusak dibuka. Tujuannya apa? Agar pita cukai tidak dipakai kembali. Tujuannya itu. Terus yang terakhir ada batas pelekatan pita cukai.
biasanya batas pelekatannya itu 1 Februari. Lanjut. Nah, ini yang paling penting tuh. Kalau di Malang saya belum pernah nemu ya untuk pita cukai yang palsu seperti apa, saya belum pernah nemu, tapi banyak kan polos. Cuma nggak apa-apa, ini untuk pengetahuan Bapak Ibu sekalian tentang pita cukai itu. Untuk mengetahui pita cukai asli itu gimana sih? Sebenarnya ada beberapa tahap. Yaitu yang pertama dengan kasat mata, ini dengan kasat mata. Yang kedua dengan alat bisa menggunakan ultraviolet, bisa menggunakan bahan kimia, dan yang terakhir yang paling valid adalah dengan uji lab dari penerbit dari pita cukai sendiri. Nah, informasi apa yang bisa kita lihat dengan kasat mata untuk tahu bahwa itu adalah asli apa enggak? Ini saya nggak kayak juga, saya juga nggak hafal, tapi ada 11 item yang ada di pita cukai, yaitu lambang negara, lambang Ditjen BC, ada tarif cukai, angka tahun anggaran, harga jual eceran, teks Indonesia, teks cukai hasil tembakau, jumlah isi muasan, jenis hasil tembakau, hologram, ini hologram Bu. Personalisasi itu ini, dia personalisasi adalah pabrik yang menerbitkan rokok tersebut. Itu personalisasi. Ini hanya ada di golongan 2. Kalau golongan 1 dia nggak ada personalisasinya. Oke, ini di bidang saya pengawasan. Untuk pengawasan di Malang, kita mengawasi ada sekitar 41 kecamatan, dan itu dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Untuk pabrik itu ada 94 pabrik rokok di Malang Raya. Bayangin aja Bu, 94 pabrik rokok di Malang Raya. Seberapa banyak warga Malang yang bekerja di pabrik rokok? Dan apabila ibu ikut menjual rokok ilegal, kemudian berefek dengan pabrik ini, ya berarti ibu terus serta dalam memphk warga Malang sendiri yang bangkrut gara-gara rokok ilegal. Untuk rokok ilegal sendiri itu sebenarnya ada 5. Dan untuk tahu itu rokok ilegal itu tahapannya yang pertama, lihat dulu di rokok itu dia ada pita apa enggak. Nah, ini yang paling banyak di Malang tuh itu, lihat dia ada pita atau tidak, dia ada bandrol atau enggak. Itu yang pertama. Kalau dia tidak ada bandrol, tapi polos. Yang kedua, dengan kasat mata yang tadi kamu saya jelaskan tadi, dia asli apa enggak? Yang keempat, yang ketiga, lihat pita cukainya itu bekas atau enggak? Bekas tuh biasanya dia rusak-rusak gitu, sudah patah-patah, sudah agak karu-karuan, itu dia rusak atau bekas, jadi dia dilekatkan lebih dari 1 kali. Jadi rokok yang sudah dijual, pita cukainya diambil lagi, dilekatkan kembali. Itu pita cukai bekas. Nah, setelah melihat pita cukai secara dari jauh, baru kita lihat pita cukai dari dekat, yaitu lihat personnya, lihat pabriknya, pabrik yang menerbitkan, pabrik yang produksi. Misalnya Gudang Garam, harusnya di sini Gudang Garam produk ini ya, golongan 1. Misalnya produk yang pabrik yang produksi itu PT AB, di pitanya itu harusnya ada tulisan PT AB, dia harus sama.
Itu yang namanya person. Kalau misalnya dia tidak sama, pabriknya di kemasan A, di pitanya B, berarti dia pita cukai yang bukan haknya. Yang terakhir, rokok menggunakan pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongannya. Ini rokok pita cukai tidak sesuai peruntukannya. Jadi misalnya rokok ini isinya 20, pita cukainya dilengkapi untuk 12 batang, jadi tidak sama. Atau ini rokok SKM, kertek mesin, pita cukainya dilengkapi SKT, kertek tangan. Nah, itu bukan peruntukannya. Sudah. Sanksi. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, BKC tidak dikemas untuk menjual eceran atau tidak dilakukan cukai atau tidak diberi tanda pelunasan cukai lainnya, dikenakan sanksi pidana paling cepat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Ini untuk yang Bapak Ibu misalnya di toko jualan rokok polos, ini dendanya, ini sanksinya. Cuman selama saya turun itu terkadang dari penjual rokok pun ada yang tidak tahu sanksinya seperti apa. Terus rokok polos itu salah apa enggak, itu sebenarnya mereka juga nggak tahu. Jadi biasanya kita kalau misalnya mereka jualan itu kita kasih surat pernyataan dulu, jadi kayak macam surat peringatan. Jadi untuk surat peringatannya itu surat pernyataan bahwa dia terakhir menjual itu, kalau misalnya kedepannya dia masih menjual, ya kita kenakan sanksi ini. Untuk palsu itu sanksinya 8 tahun pidana, denda 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali. Ini untuk palsu. Untuk rokok pita cukai bekas, rokok yang sudah dipakai dilekatkan kembali, itu pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 8 tahun. Plus denda. Untuk pita cukai yang bukan haknya, bukan pabrik yang menerbitkan, dia sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda. Ini saya percepat ya, saya lebih suka diskusi dari itu. Yang terakhir, pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongan. Itu dia hanya sanksi administrasi. Kenapa dia sanksi administrasi? Karena dia itu kurang bayar sebenarnya. Jadi kalau misalnya di rokoknya itu 20 batang, dilekatkan pita 12 batang, berarti itu kurang bayar. Itu yang akan dikenakan sanksinya. Nah, rokok legal itu seperti apa sih? Yang pasti dibuat oleh pabrik resmi, dilengkapi pita cukai yang asli dan benar, sesuai peruntukan dan sesuai personnya. Terus rokok ilegal pasti diproduksi oleh pabrik yang tidak berizin. Biasanya dia di rumah-rumah, perumahan, atau di pabrik yang tidak ada izin produksi rokok. Polos, pita cukainya bekas, atau sudah. Mungkin tambahannya,
Menimbun barang cukai itu pidana 1 sampai 5 tahun. Menimbun. Membuka segel 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau misalnya ada mesin terus kita segel, dirusak segelnya, dia pidana 1 tahun sampai 2 tahun. Ini dari nomornya. Di tahun 2020 kita sudah menghasilkan kerugian, sudah mengamankan kerugian negara yang dijadikan dari rokok ilegal ini sebesar 4,9 miliar. Ini data perbandingan. Nah, sampai dengan saat sekarang kita sudah mendapatkan rokok ilegal, sudah menindak sebesar ini 9.600.000. Kalau update sampai sekarang itu sekitar 11 juta lebih. Dan saat kita menindakkan itu biasanya kita mandiri atau gabungan bersama instansi lain, APH lain, Satpol PP, atau dari kepolisian, dari TNI, atau dari APH lainnya. Nah, ini yang perlu dicatat tuh, kalau misalnya ibu nemu ada rokok ilegal, ada yang jual rokok ilegal, ini bisa dicatat, langsung hubungi kami di 1500225. Pasti akan kami tidak lanjuti. Terus ini nomor HP-nya di 0812 4957 1747. Oke, selesai tanya. Nah, secara singkat itu saya sampaikan. Saya sebenarnya lebih suka diskusi. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo. Jadi selama saya di Malang ini, kalau saya melakukan penindakan, itu saya selalu berhadapan dengan resistensi masyarakat. Ya mungkin karena masyarakat tidak mengetahui, ya, belum sadar akan cukai itu seperti apa, manfaatnya seperti apa. Nah, mungkin dengan saat inilah mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan kalau misalnya kita melakukan penindakan itu seperti apa. Dan ya saya berharap dengan setelah adanya sosialisasi ini, masyarakat semakin sadar akan fungsi dari cukai sendiri, dimana tadi sampaikan bahwa pajak cukai itu nggak semuanya dimanfaatkan oleh pusat, bahkan sebagian turun ke pemerintah daerah. Terus jadi hati-hati gitu. Yang salah satunya untuk sosialisasi ini juga hati-hati gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, kita berikan aplaus dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Yang kami ingin tanyakan, apabila ada rumah dijadikan tempat untuk menyimpan barang-barang atau bahan untuk memproduksi rokok, misal sebagian, apa itu gabusnya atau itu tembakonya, ini apakah ada izinnya? Di tempat kita ini juga ada seperti itu, tapi kita bingung cara menyikapinya. Nah, pertanyaan itu. Terima kasih Bu. Nama Dedi Arisandi dari perangkat desa Tanggel Sari. Pertanyaan tadi itu adalah Tanggel Sari. Pertanyaan itu tadi diulang Bu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Sambil menunggu jawabannya, Bapak Ibu kami silakan untuk bermain game nanti ya. Kami persilakan Pak Narasumber.
petunjuk atau seharusnya seperti apa? Monggo Pak. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi bagaimana kalau ada sebuah rumah ini produksi Pak ya? Dia produksi rokok atau hanya untuk menyimpan, menampung, menyimpannya? Kalau misalnya dia hanya untuk menyimpan, dia nggak masalah. Jadi yang BKC itu dia terletak itu saat dia selesai dibuat. Kapan itu selesai dibuat? Kalau rokok dia sudah jadi rokok. Kalau dia masih bahan, berarti belum. Dia belum menggunakan. Jadi nggak masalah kalau misalnya dengan menyimpan tembakau di rumah, ya. Bukan tiswa ya, tembakau bahan rokok itu. Kertas-kertasnya, filternya, ya asal Bapak nggak bikin rokok di situ, nggak produksi. Itu sebenarnya nggak masalah. Berarti tidak perlu izin ya Pak ya? Nggak perlu izin. Saya Andi Budianto untuk acara sosialisasi ini sebagai narasumber sosialisasi dari bidang pengawasan bea dan cukai. Saya harap dengan adanya sosialisasi ini masyarakat semakin sadar dan turut membantu kami dalam memerangi rokok ilegal, khususnya di Kota Malang. Terima kasih buat Kominfo dari Kabupaten Malang yang sudah mengundang kami di acara sosialisasi. Semoga kedepannya akan sering dilakukan sosialisasi ini untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya efek dari rokok ilegal ini di industri rokok di Kota Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Arianti SSTP selaku Sekretaris Camat Tajinan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kantor Bea Cukai Malang yang dalam hal ini difasilitasi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Malang yang mana telah menyelenggarakan sosialisasi tentang penggunaan cukai di Kecamatan Tajinan. Saya terima kasih banyak telah difasilitasi dan untuk saat ini adalah kali kedua kami mendapatkan sosialisasi terkait cukai dan hal ini sudah kami rasakan manfaatnya yang mana dalam hal operasi cukai ilegal atau rokok ilegal itu bisa diminimalisir untuk di wilayah Kecamatan Tajinan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, semoga cukai pendapatan negara terhadap pajak cukai ini bisa terus meningkat atas kesadaran yang diterima oleh masyarakat dari hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh kantor cukai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.